Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal. Anta raufun wa rahimun wa ghafur. Ana zalumun wa jahulun wa kafur. Laisa lana illa 'azimu 'afwika ya Allah, wa ma lana illa 'azimu fadlika ya Allah. Waghfir lana ya Rabbana, waghfir lana waftah lana waradina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'allif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Ki Haji Abdul Latif Majid radiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munawwarah yang senantiasa kita ikuti dan kita taati. Al-Mukarramah Ibu Nyai wa Ahlal Bait radhiyallahu anha yang kami muliakan. Para bapak ibu, pramu perjuangan Wahidiyah yang kami hormati. Para bapak ibu, panitia pelaksana mujahadah kubro yang kami hormati. Para bapak ibu, pengurus Pondok Pesantren Kedonglo Al-Munawwarah yang kami hormati. Para bapak ibu khadimul Wahidiyah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati. Para bapak ibu, pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir yang kami hormati. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para alim, ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tamu undangan yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang berbahagia. Dalam rangka memanjatkan rasa puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sanjungan salawat salam barakah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ke pangkuan beliau wa suhada zaman radhiyallahu an. Kami makmum pada pembicara terdahulu. Mudah-mudahan mujahadah kubra gelombang kedua yang disponsori oleh kaum ibu ini
benar-benar dibarengi dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pancaran nadrah yang istimewa, lahir batin beliau Gausu hadaz zaman radhiyallahu an, wabil khusus jangkungan doa restu hadratul mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak ibu yang kami muliakan, mujahadah kubra pada malam hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun lahirnya Sholawat Wahidiyah. Mari sejenak kita mengenang bagaimana sejarah lahirnya Sholawat Wahidiyah. Mari kita mengenang sejenak sang priyantun agung kekasih Allah Bahyai Abdul Majid Ma'ruf Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, di dalam mentaklif mengarang doa Shalawatul Wahidiyah yang hingga sampai detik ini sudah jutaan manusia di jagat ini seantero Nusantara sudah mengamalkan doa Shalawat Wahidiyah. Hadirin yang kami muliakan, pada tahun 1959 beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an menerima sebuah khawatif perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuangkan umat, untuk menyelamatkan manusia, masyarakat, membangun moral dan mental melalui jalan batiniah. Setelah menerima khawatif ini, Mbah Yai belum tahu harus melakukan apa. Beliau memperbanyak riyadhah, memperbanyak tirakat, berdp-dp, bertawajuh kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak wirid, membaca salawat ribuan, puluhan ribu, fi ayyi makanin wa zamanin, tiada henti-henti terus dalam kondisi apapun. Datang lagi khawatif yang kedua pada tahun 1963. Diperingatkan lagi oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera memperjuangkan umat, menyelamatkan masyarakat dari kekufuran, dari kemungkaran, dari kedoliman dan bobroknya moral. Mbah Yai pun masih terpaku, ngetop batinnya harus apa yang dilakukan. Kemudian yang terakhir datang lagi khawatif yang ketiga disertai dengan sebuah peringatan atau ancaman, cepat, jika tidak segera diselamatkan umat maka akan hancur. Saat itulah Mbah Yai gemetar menerima khawatif yang ketiga ini dengan getaran hati yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hatinya tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah beliau menuliskan sebuah doa salawat, yaitu Allahumma kama anta ahlu, yang beliau sebut dengan salawat ma'rifat. Setelah beliau tulis, beliau berikan kepada beberapa santri di Pondok Kedunglu. Oleh beberapa santri diamalkan, dicoba diamalkan, dan luar biasa. Salawat ma'rifat atau Allahumma kaman anta ahluh ini mempunyai efek atau asar yang sangat luar biasa, terutama di bidang ketauhidan, kesadaran kepada Allah. Kemudian Mbah Yai terus bermunajah, berdp-dp kepada Allah. Setelah mentaklif menulis doa salawat ma'rifat, kemudian Mbah Yai menulis Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad ila akhirih. Diberikan kepada para santri-santrinya, diamalkan, terus berangsur-angsur hingga tahun 1964 lahirlah nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah.
Terciptanya salawat wahidiyah bagaikan turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur. Beliau Mbah Yai mentaklif doa salawat wahidiyah bukan dengan sekejap mata, hadirin hadirat, melalui proses yang sangat panjang, berangsur-angsur dari tahun ke tahun, hingga doa salawat wahidiyah sempurna pada tanggal 2 Mei 1981, hadirin hadirat, sebagaimana yang termaktub di dalam lembaran salawat wahidiyah. 21 tahun Mbah Yai memperjuangkan umat ngetok batiniyah, menciptakan satu mahakarya untuk menyelamatkan kita semua, Bapak Ibu. 21 tahun beliau tokoh, beliau riadah memperjuangkan keimanan dan kesadaran hingga detik ini, hadirin hadirat. Ampuhnya doa salawat wahidiyah karena kualitasnya, dan kualitasnya doa salawat wahidiyah karena pengarang atau pentaklifnya. Kenapa doa salawat wahidiyah hingga saat ini semakin banyak yang mengamalkan? Jutaan manusia di luar negeri, bahkan alam gaibkum, makhluk hakikat gaib pun juga ikut mengamalkan doa salawat wahidiyah, karena telah ditirakati, diriadhoi Mbah Yai selama 21 tahun. Dan doa salawat wahidiyah ditaklif oleh sang kekasih Allah, Sultanul Aulia, ratunya para wali, hadirin hadirat. Maka ini merupakan satu fadl Allah yang sangat luar biasa, fadl dan nikmat Allah yang tiada terhingga, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Nikmat yang paling tinggi yang diberikan Allah melalui beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hadirin yang kami muliakan, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan perjuangan wahidiyah diasuh langsung oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Hingga pada suatu ketika hari Selasa 7 Maret 1989, sang kekasih Allah, sang ratunya wali berpulang ke rahmatullah, hadirin. Mbah Yai ditimbali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Yai meninggalkan umatnya, Mbah Yai meninggalkan kita semua. Langit menangis, bumi menangis, semua makhluk menangis, hadirin hadirat. Masih terngiang di benak kami saat itu ketika terdengar sang kekasih Allah wafat. Berbondong-bondong semua pengamal meneteskan air mata menuju bumi suci Kedonglo, memadati, membanjiri bumi ini, hadirin. Mendung memayungi proses pemakaman beliau. Angin semilir menghormat kepulangan beliau ke hadratullah. Semua berduka, hadirin hadirat. Beliau Mbah Yai telah meninggalkan umatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan umat manusia, tidak akan membiarkan bumi ini, dunia ini kosong dari Sultanul Aulia. Maka pada saat wafatnya Mbah Yai, salah satu pengamal dari DKI Jakarta mendengar beliau wafat, langsung berangkat menuju Kedonglo untuk memberikan penghormatan kepada Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Agar cepat sampai di Kedonglo, Bapak pengamal dari DKI ini naik pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, kebetulan
Pengamal kita, saudara kita ini duduk di samping jendela pesawat sambil terus bermujahadah hingga hatinya berontok, kapan bisa sampai ke Donglo. Menangis terus. Dia menoleh ke jendela pesawat, melihat di awan, melihat di luar pesawat ada serombongan priantun-priantun berjubah putih memandu kereta kencana. Rombongan itu semakin lama semakin dekat dengan pesawat. Sayup-sayup terdengar suara, "Selamat datang Raja, selamat datang Ratu. Selamat datang Raja, selamat datang Ratu." Saudara pengamal kita ini terus tertegun tanpa mengedipkan mata. Siapa yang ada di dalam kereta kencana yang diiringi priantun-priantun yang berjubah putih semakin mendekat, bahkan masuk dalam pesawat tersebut. Hadirin hadirat, ketika telah dekat di hadapan mata, maka tampak jelas yang berada di kereta kencana ditandu oleh para malaikat, para priantun berjubah putih adalah beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu. Satu detik Al-Ghaus kembali ke Hadratullah, maka detik itu pula Allah telah mengangkat dan memilih hambanya untuk meneruskan perjuangan Bapak Bapak Ibu. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqumus sa'ah. Tidak akan sepi walau sekejap mata pun dunia ini akan adanya seorang taifah yang senantiasa memperjuangkan keimanan, memperjuangkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perjalanan beliau saat itu di Kedonglo, beliau Kanjeng Rama Kiai yang memimpin pemakaman beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Hadirin, mari kita jangan meninggalkan sejarah. Jika tidak tahu akan sejarah bagaimana kita akan mampu bersyukur akan nikmat yang agung ini, yaitu sholawat wahidiyah. Ini adalah fadlnya Allah. Ini adalah nikmat yang paling tinggi. Hadirin hadirat, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang telah menjadi perantara nikmatnya Allah kepada kita, maka kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika kita masih belum bisa mensyukuri Mbah Yai, jika kita belum bisa mensyukuri beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu yang menjadi sebab iman kita, moral kita, nafsu kita kembali kepada Allah, maka kita pun masih tergolong orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, sesaat setelah ditinggal Mbah Yai, beliau Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid yang meneruskan perjuangan suci beliau. Hadirin hadirat, beliau langsung diangkat dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai detik ini beliau menjadi pengasuh, menjadi imamul wahidiyah, di mana wahidiyah telah menjelma menjadi sebuah perjuangan yang sangat besar. Bukan hanya perjuangan di bidang kesadaran, di bidang ubudiyah, tapi juga memperjuangkan semua bidang aspek kehidupan. Maka di dalam kitab Tabaqatul Kubra, Syekh Imam Syahrani mendawuhkan, semakin bertambahnya zaman, keberadaan Al-Ghaus semakin sempurna. Hadirin hadirat, Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu telah menjawab dunia ini, telah menolong jutaan manusia
meneruskan perjuangan Mbah Yai, menyempurnakan perjuangan Mbah Yai hingga saat ini. Tidak terasa 56 Wahidiyah telah lahir di muka bumi ini, hadirin. 56 tahun Wahidiyah telah memperjuangkan keimanan dan kesadaran umat manusia. Wahidiyah telah memurnikan kembali iman manusia yang telah terbelok dengan hawa nafsunya. Wahidiyah telah berjuang mengikis kotoran-kotoran jiwa manusia yang menjadikan hijab kita dari nur ilahiyahnya Allah. Di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan manusia tidaklah beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukan Allah. Hadirin, tanpa terasa sesungguhnya diri kita selama ini mungkin senantiasa mensekutukan Allah. Bukan kita menyembah matahari, bukan kita menyembah batu, bukan kita menyembah bulan, tapi kita beramal ibadah diniati bukan karena Allah, tapi hanya karena nafsu-nafsu kita sendiri. Iman kita telah terbelak dengan kita, sehingga bukan lagi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi selama ini tanpa kita sadari, kita telah menyembah, mengabdi kepada nafsu-nafsu kita, mengabdi pada keinginan-keinginan kita. Dan Allah mengatakan, "Ubida indallahu fil ardi huwal hawa." Sesembahan yang paling dibenci, dilaknat oleh Allah, yaitu hawa nafsu kita. Hadirin hadirat yang kami muliakan, inilah yang diperjuangkan Wahidiyah. Bagaimana kita mampu meluruskan, memurnikan iman kita yang selama ini telah dikuasai oleh nafsu-nafsu kita. Selama ini ternyata kita munafik, hadirin hadirat. Munafik yaitu antara hati dan lahirnya tidak sama. Ketika lahir kita bertawajuh kepada Allah, tapi sesungguhnya hati kita berpaling dari Allah. Lahiriah kita ibadah, sholat, puasa, tapi justru tumbuh ananiyah dan takabur. Ketika lahir kita berjuang, bersedekah, beramal, tapi justru riya dan takabur. Sungguh ini suatu penyakit syirik khafi yang sangat lembut, yang tiada terasa, senantiasa menjangkit di setiap jiwa-jiwa manusia. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita semua, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Dan orang-orang yang munafik akan ditempatkan di dasarnya api neraka, hadirin hadirat. Di dasarnya api neraka, hadirin hadirat. Karena dosa syirik adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan hidayahnya Allah, hanya dengan taufiknya Allah, hanya dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan pancaran nur nadrahnya Ghausu hadzal zaman radhiyallahu an, kotoran-kotoran di dalam hati kita akan terkikis. Gelapnya hati kita akan dibuka dengan tabir nur ilahiyahnya Allah, bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati Ghausi hadzal zaman radhiyallahu an.